Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan Matematika kelas 2, tema 7 ke tema 2 pembelajaran 3 tentang kebersamaan di kelas. Apa saja yang akan dipelajari? Silakan perhatikan. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Bu Guru mau menjelaskan mengenai kata sapaan di tema 7 subtema 2 tema 7 subtema 2 pembelajaran 3 tentang kata sapaan. Oke, di sini kata sapaan tentang kata sapaan itu. Nah, kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Kata sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menegur sapa orang sebagai lawan bicara atau orang kedua. Orang pertamanya itu kita ya yang menyapa, orang kedua siapa yang kita sapa. Nah, atau juga menggantikan nama orang ketiga. Orang ketiga itu berarti ada kita, orang lawan bicara kita, dan ada satu orang lagi, nah itu orang ketiganya. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis kata sapaan. Ada yang pertama, kata sapaan menunjukkan hubungan kerabat seperti kakek, nenek, bapak ayah, ibu, paman, bibi, abang, kakak, adik, ananda, mas, mbak. Pokoknya yang termasuk saudara kita. Yang mau kandung, mau om, tante itu juga termasuk ke sini ya. Lalu yang B, kata sapaan yang berbentuk kata ganti, yaitu kamu, engkau, saudara. Misalkan saudara Rizky gitu, saudara Faiz, masuk ke sini. Saudara Faiz silakan masuk ke dalam ruangan. Nah itu ya bisa dipakai dengan kata seperti itu. Anda, tuan, nyonya, nona, dan sebagainya. Kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat yang ketiga ya. Menunjukkan rasa hormat tuh ada paduka, contohnya yang mulia, yang terhormat, yang maha kuasa. Kalau kita berdoa, ya Allah yang maha kuasa, dengarlah doa-doaku. Nah itu termasuk kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Terus yang terapa misalnya gitu ya. Nah itu yang menunjukkan rasa hormat kita. Lalu yang D, kata sapaan yang diikuti nama seperti saudara Hasan, yang tadi contohnya yang ini ada saudara, kata sapaan yang kata ganti sama nih saudara Hasan, Bapak Susanto, Ibu Amir, dan sebagainya. Kemudian ada contoh kata sapaan. Di bawah ini merupakan beberapa contoh kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan. Yang pertama nama diri seperti Intan, Mulyanto, Faiz, Nina, terus Kiara, Kisha, dan lain-lainnya. Nama, untuk nama. Yang kedua, kita yang tergolong dalam istilah kekerabatan. Kayak yang tadi ya, seperti bapak, ibu, adik, kakak, abang, paman, bibi, om, tante, nenek, papa, mama. Nah, itu termasuk kata yang tergolong dalam istilah kekerabatan atau saudara. Lalu yang ketiga, gelar kepangkatan, profesi atau juga jabatan seperti kapten, profesor, supir, ketua, lurah, dokter, camat, guru, bu guru, masuknya ke sini. Terus yang keempat, kata nama misalnya seperti tuan, nyonya, nona, Tuhan, ya Tuhan gitu ya, masuknya ke sini. Atau sayang. Isya sayang misalnya gitu. Isya sayang sudah makan belum? Ini masuknya kata sapaan yang tergolong kata nama. Yang terakhir kata ganti persona atau personal atau perorangan ya. Persona kedua, orang kedua. Persona kedua itu artinya orang kedua seperti Anda dan engkau. Ya. Apakah Anda akan datang ke sini? Misalkan gitu. Maukah engkau datang ke rumahku? Nah itu kata sapaan. Apakah yang kau lakukan? Nah, itu kata sapaan yang menunjukkan kata ganti persona kedua atau orang kedua. Oke, di sini kita ada lembar tugas, bukan lembar tugas, sih ada contoh percakapan.
Kita baca dulu ya. Anak-anak, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng kemarin yang Kiki dan Kiku. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Selamat pagi juga Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, saat matahari. Nah, di sini ada percakapan Kiki dan matahari ya yang diambil. Kita lihat dulu. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Kata matahari, selamat pagi juga Kiki. Oh, pagi ini lagi-lagi kalau bangun lebih pagi dari aku. Nah, di sini yang termasuk kata ganti yang mana? Nah, di sini termasuk kata ganti itu yang ini ya, matahari yang baik. Oke, kalau ini sapaannya, ini kata sapanya. Siapa yang disapa maksudnya ya? Kalau yang matahari, percakapan matahari, selamat pagi juga Kiki. Nah, disebut namanya Kiki. Kalau kata yang selamat pagi juga, kalimat ini adalah kalimat sapanya, menyapa, tapi kata sapanya ini, siapa yang disapa. Orangnya siapa yang disapa. Tuh. Kata sapa yang diucapkan Kiki adalah matahari yang baik, sementara kata sapa yang diucapkan matahari adalah Kiki. Di sini ada ayo berlatih, bacalah kembali dongeng Kiki dan Kiku, tunjukkan kata sapaan yang terdapat di dongeng tersebut. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Kata sapanya adalah tadi ya, matahari yang baik. Sekarang nomor 2, selamat pagi juga Kiki, tadi sudah juga, yaitu kata sapanya siapa yang disapa? Kiki. Yang ketiga, Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki. Nah, di sini berarti siapa yang disapa? Oke, nomor 3, nih yang kalian lihat itu adalah yang tanda kutipnya, di dalam tanda kutip ya, berarti ini sampai sini. Terus yang nomor 5 ini sampai sini. Yang nomor 4, lihat Kiku. Bu ayam sedang mengais-ngais tanah, cacingnya banyak sekali. Nah, siapa yang disapa? Ya. Terus petok-petok nomor 5, petok-petok. Ayo Kiki. Nah, tadi siapa tuh yang diajak bicara? Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Oke, di sini kelihatan ya siapa yang disapa. Lanjut, kemarin kita sudah belajar pecahan setengah, sepertiga dan seperempat. Nah, di sini ada tugas menentukan apakah gambar-gambarnya termasuk pecahan setengah, sepertiga atau seperempat. Caranya bagaimana? Nah, kalian lihat yang diperintahkan oleh soalnya dulu. Jadi pecahan yang menyatakan banyaknya laki-laki katanya. Laki-laki. Di sini laki-lakinya ada berapa? Nih ya, ada 1. 1 dari berapa? 1 dari 2. Berarti pecahannya adalah 1/2 atau setengah. Lalu yang gambar kedua. Perintahnya adalah pecahan yang menyatakan banyaknya perempuan adalah, nih perempuannya ada berapa? Perempuannya ada 1 dari berapa? 1 dari 3, berarti pecahannya berapa? Nih. Yang ketiga, pecahan yang menyatakan banyaknya laki-laki. Laki-lakinya ada berapa? Nah, berapa dari berapa? Berarti pecahannya silakan diisi. Lalu pasangkan gambar dengan pecahan sesuai, ini sama ya dengan tadi menentukan gambar itu termasuk pecahan setengah, sepertiga atau seperempat. Banyaknya siswa laki-laki. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut yang laki-laki. Di sini gambar pertama siswa laki-lakinya ada berapa? Ada 1 dari berapa? 1 dari 3 siswa. Berarti pecahannya adalah 1/4 atau 1/, berapa? Ya, silakan tergaris. Di sini jawabannya adalah 1 siswa laki-laki dan 3 siswa, berarti jawabannya 1/3. Yang kedua, siswa laki-lakinya ada 1 dari berapa siswa? Lalu yang ketiga, siswa laki-lakinya ada 1 siswa dari berapa siswa? Berarti ini termasuk pecahan yang mana? Silahkan bergaris. Terakhir, banyaknya siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siswa perempuan ya.
siswa perempuan. Berarti di sini kita lihat siswa perempuannya ada berapa. Di gambar pertama ada 1 dari 4 siswa. Berarti pecahannya ada berapa? Silahkan tarik garis. Yang kedua ada 1 siswa perempuan dari 2 siswa. Berarti pecahan yang mana? Silahkan tarik garis. Yang ketiga ada 1 siswa perempuan dari 3. Silakan tarik garis. Nah, demikian penjelasan dari Ibu Guru. Selamat belajar.